Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, aliansi telah membawakan senjata penghancur massal untuk menghabisi Jae-hwan beserta Ethan, Anderson, dan Runat. Hal itu tentunya membuat Ethan jadinya makin marah pada aliansi karena menggunakan senjata seperti itu hanya untuk melawan mereka berempat. Justus kemudian mengatakan jika sebaiknya mereka berempat sadar akan posisi mereka. Justus kemudian menawarkan negosiasi pada Jae-hwan agar mau menjadi bawahannya karena ia bisa memberikan apa yang Jae-hwan mau. Ethan mengatakan bagaimana bisa itu disebut sebagai negosiasi jika mereka saja menggunakan senjata penghancur massal untuk mengancam mereka. Jae-hwan kemudian memberitahu pada Ethan jika cara negosiasi yang Ethan lakukan itu salah dan ia menunjukkan bagaimana cara negosiasi yang benar. Jae-hwan kemudian menyuruh agar aliansi mengembalikan temannya yang menjadi boneka dan ia akan mengampuni nyawa mereka. Justus mengatakan jika situasi ini sangat absurd, tapi ia akan tetap melakukannya. Dan Justus ingin mengetahui siapa nama teman Jae-hwan itu. Lalu Jae-hwan mengatakan jika namanya adalah Kim Yun-wan. Justus mengatakan apakah Jae-hwan tidak salah karena ia tidak menemukannya di hasil pencarian. Dan mungkin saja dia masih ada di dalam daftar tunggu jadi boneka. Jae-hwan mengatakan sepertinya Justus tidak ada niatan untuk melakukan negosiasi dan Justus membalas apakah Jae-hwan yakin jika temannya beneran berada di sini. Jae-hwan mengatakan jika ia yakin bahwa Yun-wan dibawa kemari dan ia akan naik ke atas untuk memeriksanya sendiri apakah Justus berbohong atau tidak. Justus menanyakan apakah Jae-hwan serius dan Jae-hwan mengiyakan. Lagi pula, apa yang Jae-hwan inginkan sebenarnya ada di puncak menara ini. Justus menanyakan apakah Jae-hwan serius akan pergi ke sana dan Jae-hwan mengatakan ia sudah memberitahunya dari tadi karena ia ada urusan di sana. Justus mengatakan jika mereka bisa memberikan kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan apapun yang Jae-hwan inginkan di puncak tower. Tapi Jae-hwan mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengabulkannya. Sejak awal, Jae-hwan rasa jika percakapan mereka tidak ada artinya. Dan Jae-hwan mulai menyerang ketiga dewa terkuat metaverse. Begitu juga dengan ketiga dewa metaverse yang menanggapi Jae-hwan. Dengan bantuan gagak Ethan sebagai pijakan, Jae-hwan bisa naik ke tempat tiga dewa metaverse sekaligus menghindari serangan yang dilakukan Galateon. Melihat Jae-hwan yang begitu berani mendatangi mereka, Justus langsung memberikan serangan padanya sambil mengatakan jika mereka sudah cukup sering berurusan dengan seorang awakener arogan. Ketika Jae-hwan mulai terjatuh saat menghalangi serangan Justus, gagak-gagak Ethan rupanya berusaha untuk menyerang Justus dengan menggunakan bom gagak agar Jae-hwan bisa mendapatkan posisi bertarung yang lebih baik terlebih dulu. Namun sepertinya, serangan bom gagak Ethan masih kurang untuk memberikan dampak bagi Justus. Justus kemudian dengan cepat menebas beberapa gagak yang sedang mencoba mendekatinya sekaligus ingin menyerang Jae-hwan secara langsung. Tapi tampaknya Jae-hwan sendiri tidak ada rasa panik sedikit pun. Dalam sekejap, Justus sangat terkejut karena Jae-hwan tiba-tiba bisa melancarkan tusukannya ketika sedang terjatuh. Tapi untungnya Justus masih bisa menghindari tusukan Jae-hwan. Jae-hwan mengatakan sepertinya sayang sekali karena tusukannya tadi tidak bisa menghancurkan kepala Justus, padahal ia ingin sekali mengenainya. Justus mengatakan sebagai seorang manusia, Jae-hwan sepertinya lumayan juga karena bisa membuat luka kecil di wajahnya dengan tusukannya itu. Namun, Justus menanyakan apakah Jae-hwan tahu kelemahan terbesar seorang manusia yang menjadi seorang dewa, dan Justus memberitahu sedikit jika itu adalah doa. Senjata penghancur massal yaitu Nebula
kemudian perlahan membuka pelindungnya, dan Runat yang melihatnya sendiri jadinya ikutan merinding dengan bentuknya. Dalam keadaan yang sedang terjatuh, Jaehwan melihat jika senjata Nebula itu memiliki bentuk seperti seorang dewa yang berteriak sambil memegang kepalanya, dan Justus memberitahu jika inilah yang akan manusia rasakan ketika menjadi seorang dewa. Melihat senjata Nebula yang sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang, Anderson berteriak pada Jaehwan untuk berhati-hati dan segera menghindar. Jaehwan yang dalam posisi sedang terjatuh tentunya tidak bisa menghindari gelombang suara yang dihasilkan oleh Nebula, dan Jaehwan tentunya hanya bisa mencoba untuk menahannya menggunakan pedangnya. Sayangnya, gelombang suara yang dihasilkan Nebula tidak bisa ditahan, dan itu membuat Jaehwan harus menerima serangan telak dari Nebula. Kata demi kata terus masuk ke dalam pikiran Jaehwan tiada henti, dan itu membuat pikiran Jaehwan langsung menjadi kacau hingga tidak bisa bereaksi apapun. Runat dan Ethan yang melihat Jaehwan tidak sadarkan diri tentunya mencoba untuk menangkap Jaehwan yang sedang terjatuh dari ketinggian. Setelah melihat Jaehwan yang terjatuh tidak berdaya karena serangan telak Nebula, Justus menanyakan bagaimana pendapat Jaehwan tentang dunia para dewa. Justus memberitahu jika ada dewa yang mendengarkan doa tentang keadilan, sementara yang lainnya hanya mendengarkan doa mereka yang sedang sekarat. Selain itu, ada juga dewa yang hanya mendengarkan doa terkait dengan pembunuhan, dan ada juga dewa yang hanya tertarik tentang isu telanjang. Jadi tidak ada dewa yang mendengarkan semua doa. Dengan menetapkan tema sendiri dan menutup telinga dari doa-doa lain, Justus memberitahu jika dengan itulah para dewa bisa bertahan di dunia ini. Justus mengatakan jika senjata anti-Awakener, yaitu Player Overflow Wave, adalah senjata yang memaksa membuka dunia para dewa ke dalam pikiran seorang Awakener. Justus memberitahu jika Awakener bertarung menggunakan cara membaca, membongkar, dan merakit kembali, maka akan dipaksa untuk mendengarkan semua doa dari orang-orang yang berada di abyss. Terlebih, jika seorang Awakener menutup semua inderanya untuk menghindari doa-doa tersebut, maka mereka tidak akan bisa menggunakan kemampuan Awakener dengan benar. Justus mengingat jika setelah pemimpin kedua Fissure hampir menghancurkan Metaverse waktu itu, mereka tak menyangka akan menggunakan senjata yang dikembangkan aliansi untuk melawan Awakener lagi. Berkat itu juga, Justus bersyukur karena aliansi bisa mendapatkan boneka baru yang terbuat dari seorang mayat Awakener. Namun tak disangka, Jaehwan yang sempat tidak sadarkan diri karena banyaknya doa yang masuk ke dalam pikirannya, kini mulai berjalan lagi menghadapi Justus, dan itu membuat Justus jadi terkejut. Bagi Justus, itu sangat mustahil bagi seorang Awakener untuk menahan semua doa itu, karena hanya dewa yang memilih tema mereka sendiri yang bisa menahan doa-doa itu. Hanya ada kemungkinan ketika seorang Awakener terkena Nebula, yaitu tenggelam dalam doa yang tidak bisa dia tampung atau menutup semua kekuatan Awakenernya dan menjadi manusia biasa. Beberapa dewa seperti Ignis, Rai Rai, dan beberapa dewa anonim mulai mendukung Jaehwan sambil mengatakan jika aliansi menggunakan metode seperti pengecut. Justus sangat menyayangkan karena Jaehwan adalah material yang sempurna untuk menjadi seorang boneka, tapi sepertinya jiwa Jaehwan bukanlah jiwa yang bisa mereka tangani. Justus mengatakan jika mereka tidak bisa memilikinya, maka sebaiknya mereka hancurkan saja. Dan sekali lagi, Justus menggunakan Nebula agar Jaehwan segera mati sambil mendengarkan doa-doa yang tiada henti. Jaehwan dengan berani tentunya menghadapi gelombang suara dari Nebula, meskipun ia tahu jika doa yang tak terhitung jumlahnya akan masuk ke dalam pikirannya dan menyebabkan sakit yang luar biasa. Tidak seperti dewa lainnya, Jaehwan tidak tahu apa tema miliknya, tapi seorang dewa yang bisa mendengar tema yang bukan milik mereka akan membuat kekacauan dalam pikirannya. Namun,
bagi sebuah eksistensi dengan jiwa yang tidak mudah hancur. Bahkan dalam banjir doa sekalipun, dia bukanlah dewa telanjang ataupun dewa penusuk. Jaehoon memberitahu pada makhluk-makhluk yang masuk ke dalam worldview miliknya jika dirinya tidak sebaik yang mereka harapkan. Benar sekali, dia hanyalah seorang manusia yang berjalan di dunia yang hancur. Dan sekarang, ia sedang bersiap untuk menghancurkan ratusan juta doa yang mendatanginya. Jaehoon kemudian menggunakan tusukan seriusnya dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan gelombang suara yang sedang diarahkan padanya. Dan terlihat jika serangan Jaehoon dan Nebula akan segera bentrok. Serangan tusukan Jaehoon dan kekuatan gelombang suara dari Nebula tentunya membuat area di sekitar gunung berapi ikutan hancur, karena hanya dari dampak serangannya saja itu sudah sangat kuat. Jaehoon sendiri tampaknya sedang berusaha menusuk sekuat tenaga, tapi Jaehoon merasa jika ini adalah batasannya. Jaehoon juga sadar jika dirinya sudah terlalu banyak membuang word powernya, dimulai dari membuat jalan keluar dari Time Cup dengan membangun Tower of Nightmare hingga melawan Riker. Selain itu, pikiran Jaehoon yang sedang sangat kacau gara-gara doa yang masuk ke dalam pikirannya, dan itu membuatnya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Pada momen ini, Jaehoon jadinya teringat pada Chengho, Kaiman, Karton, Yunwan, dan Siren karena ia berharap mereka berada di sini agar bisa sedikit membantunya. Dalam momen ini juga, Jaehoon sepertinya lupa jika dirinya juga memiliki Anderson dan Runat yang tidak ragu-ragu mendatangi Jaehoon untuk memberikan bantuan. Jaehoon tentunya terkejut karena mereka mau datang ke tempat berbahaya seperti ini. Tapi Runat dan Anderson sudah menyerang gelombang suara itu meski hanya dengan kekuatan kecil. Anderson mengatakan jika pada akhirnya mereka semua akan mati, setidaknya ia ingin agar mereka mati bersama. Hanya dengan sedikit bantuan dorongan dari Runat dan Anderson, tusukan Jaehoon sepertinya mulai diperkuat dan mulai mendorong gelombang suara Nebula. Justus mengatakan jika mereka bertiga adalah orang bodoh karena tambahan sedikit kekuatan saja tidak akan berpengaruh pada gelombang suara Nebula. Namun tak seperti apa yang dikatakan Justus, gelombang suara Nebula tampaknya mulai retak dan itu membuat Justus jadi terkejut dengan sendirinya. Runat dan Anderson tampaknya juga sedang sangat berjuang untuk memberikan bantuan pada Jaehoon. Di samping itu, Jaehoon mulai menekan tombol di bajunya juga. Jaehoon kali ini berpikir jika dirinya tidak akan terlalu keras kepala dan mulai mencoba untuk meminjam kekuatan Anderson, yaitu Necker. Hanya dengan sedikit meminjam kekuatan Anderson saja, tusukan Jaehoon bisa memberikan dampak yang lebih kuat pada gelombang suara Nebula. Dengan bantuan dari fabel milik Anderson, yaitu Sang Dewa Telanjang, Jaehoon akhirnya bisa menghancurkan gelombang suara Nebula yang membuatnya terhindar dari bahaya sekali lagi. Review sedikit dari admin. Menurut admin pribadi, chapter kali ini membuat alur cerita The World After the Fall menjadi semakin menarik dan seru. Belum lagi, kita mengetahui bahwa aliansi telah memiliki senjata anti-awakener yang dibuat setelah salah satu pemimpin anggota Visur akan menghancurkan metaverse. Lebih kerennya lagi, Jaehoon rupanya tidak terpengaruh oleh doa-doa dari Nebula karena ia sendiri adalah seseorang yang ingin menghancurkan doa itu, meskipun ia sangat terganggu ketika pertama kali terkena. Ada hal unik lainnya juga, di mana Jaehoon seringkali berbicara jika ia akan berjalan sendiri menempuh jalannya. Tapi beberapa kali, Jaehoon berharap agar orang-orang yang ia temui bisa datang membantunya. Meski agak sedikit lucu, tapi Runat dan Anderson yang selama ini terlihat beban, tapi hal itu tidak bisa diremehkan karena biarpun lemah, mereka tidak menyerah untuk membantu temannya. Hal itu juga membuat Jaehoon sadar jika keras kepala tidak akan membawanya mencapai tujuannya, dan ia mulai meminjam kekuatan dari Anderson.